Nasib jaksa kasus Guru Supriyani terancam usai Kejati turunkan tim pengawas. Beginilah nasib jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang menangani kasus dugaan penganiayaan Guru Supriyani. Kejaksaan Negeri Konawe Selatan inilah yang menyatakan berkas kasus Guru Supriyani lengkap dan disidangkan ke pengadilan. Bahkan, Kejari Konawe Selatan sempat menahan Guru Supriyani di Lapas Perempuan 3 Kendari sebelum akhirnya penahanan ditangguhkan Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasus ini viral, Kejari Konawe Selatan pun menjadi sorotan luas. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna bahkan memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksa yang menangani kasus Guru Supriyani ini. Menurut Anang, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Untuk itu Anang pun mengatakan setelah mendapatkan laporan terkait ini Kejati Sultra langsung menurunkan tim untuk melakukan pengawasan kepada Kejaksaan Negeri Konawe dalam menangani kasus ini agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu kata Anang usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Saat ini, lanjut Anang, pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri, Kejari Konawe Selatan untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai pada proses pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga mengaku kaget dengan sikap jaksa di kasus ini. Saya agak kaget mendengar jaksa mengatakan, kita hanya menerima berkas. Dalam berkas itu sudah terpenuhi. Gini-gini, ungkap Susno dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Menurut Susno, perkara ini bukan hanya kelengkapan berkas yang harus diperhatikan, tetapi juga unsur-unsur pidana di dalamnya. Ini pidana. Pidana itu kebenaran material, bukan kebenaran formal. Bukan udah ada berkas, udah ada saksi, udah selesai, katanya. Menurut Susno, harus diteliti benar saksi ini menceritakan apa, dan bersesuaian tidak dengan alat bukti yang ada seperti visum. Mestinya jaksa menolak, tegas Susno. Lanjut Susno, di kasus ini kuat dugaan bahwa Guru Supriyani tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan mengingat dia guru di kelas 1B. Sedangkan, siswa yang mengaku dianiaya di kelas 1A. Saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi? Atau jatuh atau apa? Atau mungkin di rumah, katanya. Keyakinan Susno semakin kuat ketika melihat hasil luka gores yang ada di tubuh sang bocah. Saya lihat, hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul. Gagang sapu itu benda tumpul, bulat. Tidak akan menimbulkan goresan seperti ini. Ininya di mana? Penyidik kok begitu? Kata Susno sambil menunjuk kepalanya. Kalau alat pemukulnya gagang sapu, pasti bengkak, lebam. Kalau goresan itu ya benda tajam, kuku atau lebih dari itu, imbuhnya. Kontroversi uang damai 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Ada pengakuan berbeda pihak Kades. Sebuah video viral memperlihatkan pengakuan berbeda Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman, mengenai uang damai sebesar 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya muridnya. Video ini memicu perdebatan di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai inisiatif uang damai tersebut. Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menjelaskan dalam video tersebut bahwa ia berinisiatif melakukan mediasi antara Supriyani dan orang tua murid, Aibda Wibowo Hashim. Ia merasa tidak tega melihat masalah yang menimpa warganya. Rokiman menyatakan, sebagai pemerintah merasa ikut bertanggung jawab atas kasus yang menimpa guru honorer itu. Ia kemudian mencoba melakukan mediasi dan menawarkan adanya uang damai,
Yang pertama dari angka 20 sampai 30, namun jangankan 20. 50 kalau pihak korban tidak mau damai atau mencabut tidak akan selesai. Kemudian saya menyampaikan kepada Ibu Supriyani soal opsi ini, 50 juta rupiah. Kemudian Ibu Supriyani terdiam. Memang mutlak itu dari kami, katanya dalam video. Dalam video lain yang beredar, Rokiman menyebutkan sosok lain yang menawarkan uang damai tersebut, yang bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya. Rokiman dalam pernyataan lain mengatakan, opsi uang damai itu berasal dari Kanit Reskrim Polsek Baito. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat terkait siapa yang sebetulnya mengusulkan adanya uang damai di kasus Supriyani. Hingga saat ini, Rokiman belum memberikan klarifikasi mengenai dua video yang beredar. Tim Tribun News Sultra telah berupaya mengonfirmasi pernyataan Rokiman sejak namanya terseret dalam kasus ini. Sebelumnya, pihak Supriyani mengaku dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah, sedangkan Aibda Wibowo Hashim membantahnya. Susno 2J sebut Aibda Wibowo polisi cengeng, lapor Supriyani tanpa bukti kuat. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya, kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Yang cengeng anaknya baru dicubit gitu aja, kalau benar. Tapi, ternyata tidak benar, katanya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tidak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Ada peraturan yang membuat seorang guru kebal hukum ketika memukul anak didiknya. Nah, kita perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid. Digebuk pakai kayu enggak apa-apa. Tapi, sekarang kan banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum, jelasnya. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Anda itu penegak hukum, ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi untuk Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Tidak boleh begitu, pungkasnya.